Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syurga, apa kabar? Sehat jiwa raga semua ya pastinya, insya Allah. Senang sekali pagi hari ini dengan semangat begitu ya, kita kembali lagi dalam program Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Nah, gimana nih para ibu setelah sekolah online rasanya tak kunjung selesai ya. Biasanya kalau sekolah online nih jam-jam segini nih ibu-ibu udah siapin nih buat sekolah online anak-anaknya. Biasanya juga kalau misalnya anak-anaknya sekolah online, yang sekolah bukan cuma anaknya tapi juga ibunya ikutan stres, bener nggak sih ya kan? Tapi kalau misalnya nanti anaknya berprestasi, anaknya udah tidur capek gitu ya, berasanya anakku syurgaku. Wah, oleh karena itu kita pada episode kali ini kita akan membahas mengenai anakku syurgaku. Nah di sini sudah ada Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ada dua, ada sehat, ada waras. Oh, ada sehat, ada waras. Itu beda ya Ustadz beda. ya? Kalau sehat itu lebih kepada jasmani saja, tapi kalau waras kepada psikis dan rohani. Makanya dalam Islam itu ada sehat, ada waras. Kalau di dalam tradisi Jawa biasanya wis sehat tapi ora waras. Artinya jangan sampai kita sehat tapi tidak sehat secara utuh jiwa. Oke, baiklah. Nah ini yang lagi banyak diuji oleh ibu-ibu sebenarnya sekarang itu sekolah online ini kan membuat cobaan, apalagi anak-anaknya yang sekolah anaknya banyak semuanya ngadep laptop gitu. Makanya semua yang ada jangan jadi distress, harus jadi eustress. Distress harus stres negatif. Stres negatif itu memberikan tekanan, menjadi dampak yang negatif. Ini justru eustress. Karena dari sini sebetulnya merangsang kita untuk lebih inovatif, lebih kreatif, lebih membuat kita dekat dengan anak. Karena ibu bukan sekedar menjadi tanggung jawab rumah tangga, tapi menjadi guru bagi anak-anaknya. Sebetulnya semuanya terdampak sih, karena guru-guru harus menyiapkan materi yang lebih menarik. Dosen-dosen juga harus membuat satu materi yang mohon maaf tidak bisa monoton sebagaimana ini kan satu efek positif harusnya, maka harus jadi eustress, menambah kita lebih kreatif. Tapi memang anak, karena anak itu adalah buah hati, namanya juga buah hati. Nanti dalam hadis riwayat Tirmidzi, setiap sesuatu ada buahnya. Buah dari perkawinan adalah anak. Nah, makanya kalau bisa anak jadi jariah. Jariah artinya anak yang memberi manfaat dunia sampai akhirat. Kita sudah mati pun anak masih memberi manfaat kepada kita. Makanya di dalam Islam sebetulnya anak itu bisa menjadi, ada 4 paling tidak. Menjadi qurrata a'yun, itu yang kita harapkan. Sedap dipandang mata. Nah, karena banyak anak yang membuat orang tuanya ya bahkan tidak hanya sedap. Kayak menguji kesabaran terus gitu ya Ustaz. Maka itu jadi ujian. Juga yang ketiga bisa juga anak menjadi aduun, musuh. Karena ada anak yang menjadi musuh di dunianya sampai ke akhiratnya nanti. Karena bapaknya ke jalan yang positif, anaknya ke jalan negatif terus. Misalnya anak kena narkoba, satu sisi dia anak buah hati, tapi sebetulnya menjadi musuh di dalam keluarga. Itu kenapa? Karena itu mempunyai, jadikan fitnah, jadi musuh, jadi sesuatu yang tidak diharapkan. Makanya bagaimana anak menjadi surga kalau anak itu menjadi jariah. Jariah itu ada 3, pertama tentu semua orang mafhum, 1 ilmu yang bermanfaat. Maka anak supaya jadi buah hati yang baik, kasih ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kedua, sedekah jariah. Nah, maka anak gemar untuk amal jariah, artinya untuk amal-amal kebaikan. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Soleh itu artinya dia punya senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, dia taat beragama, sebagaimana anaknya Nabi Ibrahim. Anak Nabi Ibrahim menjadi sesuatu yang sangat diharapkan karena taat kepada orang tua. Sekarang orang tua itu mau komunikasi dengan anak aja susah. Iya Ustadz. Iya, artinya anak lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tua. Kadang-kadang seperti itu. Iya, jadi emang anakku bisa menjadi syurgaku juga begitu ya Ustadz. Tapi ini ada curhatan Ustadz ya. Ini ada curhatan dari Sobat Syurga. Yuk kita lihat ya curhatannya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Sobat Surga. Berbicara mengenai keluarga, anak merupakan pengikat erat hubungan rumah tangga. Ada yang tak kunjung diberi momongan dan ada juga yang ingin menunda memiliki buah hati. Untuk itu mari kita simak curhatan-curhatan dari Sobat Surga. Assalamualaikum Ustadz.
Perkenalkan, saya ibu dari 4 orang anak, 3 diantaranya masih sekolah dan seorang bayi. Nah, seperti kita ketahui bersama, sekarang ini adalah masa di mana anak-anak harus belajar di rumah. Untuk itu, kita sebagai orang tua diharapkan bisa mengajari anak-anak. Nah, itu susahnya Ustadz. Gimana cara kita bersabar dalam mengajari mereka tentang materi pelajaran di sekolah gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi bersama dengan tadi ada Naila reporter kita juga ya Ustadz ya. Tapi ini bener nih, tadi selaras dengan tadi yang kita omongin iya, sekolah betul. online. Karena orang itu kadang-kadang nggak punya anak masalah, banyak anak juga masalah. Tapi kadang-kadang orang punya pikiran lain, wah anak banyak itu masalah, tapi sebanyak-banyak anak yang bermasalah lebih bermasalah kalau nggak punya anak, karena itu mengikat betul. Masalahnya kalau sudah punya anak kan punya tanggung jawab bagaimana mendidiknya tadi. Nah, bagaimana di saat online ini, kelas online, itu kadang-kadang lebih susah daripada yang kelas pada tatap muka. Karena kadang-kadang tatap maya itu, apalagi anak masih TK, playgroup, itu yang lebih banyak online, yang sekolah adalah ibunya Ustadz. Dan kita tuh kayak diuji kesabaran, jadi gimana caranya biar ibu-ibu tuh sabar Ustadz? Satu, supaya mengapresiasi. Ternyata jadi guru playgroup, guru TK itu berat. Seberapapun SPP kita bayarkan itu nggak sebanding dengan pengorbanan dia. Yang kedua tentu nanti ada satu hal yang akan saya lanjut kaitannya dengan bagaimana mensikapi ini. Di dalam surat Al-Imran ayat 159, bagaimana sikap kita terhadap anak di saat online ini. Artinya di saat di rumah bagaimana WFH itu ibu menjadi sekolah bagi anaknya. Oke, baik. Nanti ya Ustadz ya kita jawab. Tenang dulu ya sahabat surga ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Kita kembali lagi dalam Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Tentang kesabaran tadi sudah ada Sobat Surga. Kesabaran, Sobat Surga yang bertanya ya Ustadz ya. Kesabaran seorang ibu menghadapi anak-anak yang sekolah online. Ya, karena kenyataannya kita mengalami volatility, artinya perubahan yang luar biasa. Dari yang tadinya, mohon maaf, orang tua itu apalagi ibu sudah sibuk dengan kerjaan domestiknya, sekarang harus jadi ibu bagi anak-anaknya, tapi juga guru bagi anak-anaknya, jadi pendamping penuh kepada suami yang WFH kadang-kadang, kan di rumah terus suami ini juga. Nah, jadi peran itu menjadi sempurna seorang ibu dan itu jalan surgawi dia. Luar biasa, menghapuskan dosa-dosanya, meninggikan derajatnya, lebih berpikir kreatif, inovatif. Nah, menghadapi itu, sebagaimana surat Al-Imran ayat 159, ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang ibu kepada anak di saat semuanya serba virtual. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Pertama, rahmat Allah itu akan turun kalau ada kelemah lembutan di antara kita. Karena kalau orang yang bertengkar itu sakotot min ainilah. Kalau kita berantem, walaupun amal sebaik apapun tidak sampai ke langit. Nanti ada orang di surga tiba-tiba amalannya banyak, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Tiba-tiba tidak dikasih pahala. Kata malaikat, gimana aku ngasih pahala kepada kamu sementara kamu masih bertengkar antara satu dengan yang lain. Apalagi suami istri, apalagi anak kepada orang tua. Itu menjadi penghalang-penghalang semuanya. Jadi rahmat Allah turun pertama kalau ada kasih sayang di antara kita. Maka orang tua kepada anak perlu kasih sayang. Lintalahum. Fabima rahmatillah, dengan rahmat Allah lintalahum, karena rahmat akan turun kalau ada kasih sayang suami istri, kasih sayang anak orang tua anak. Jadi hidupkan kasih sayang di rumah tangga. Terus? Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Kalau kita keras, hati kita kasar. Ditanya asal jawab. Dari mana mah? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Kata-kata kasar itu membuat anak itu jauh dari kita. Jadi dalam melaksanakan agama, kenapa perlu dengan kasih sayang? Apalagi dengan anak. Ya namanya anak kadang-kadang tidak sesuai yang diharapkan orang tuanya. Ya namanya juga anak-anak. Gitu. Nah, diteruskan?
Karena itu maafkanlah mereka dan mohon Maafkan mereka. Sikap memaafkan itulah yang disebut dengan luar biasa, karena orang itu cenderung di dalam hal ini mengalami demam Kevin. Orang itu kalau dalam kondisi seperti itu hari-hari ketemu terus, biasanya kan satu mudah tersinggung, mudah marah, apalagi ada sensitif, dorongan negatif. Artinya energi negatif itu mudah tumbuh di saat orang-orang sedang pandemi seperti ini. Satu sisi pendapatan berkurang, sisi lain juga kita tidak bebas bergerak, maka biasa kita mengalami cabin fever atau demam cabin. Maka maafkan dia. Tidak hanya dimaafkan, di situ mohonkanlah ampunan untuk mereka. Mohon ampun, doakan anak-anak kita. Doa itu pengaruhnya luar biasa. Ya, jadi dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya, apapun urusan di rumah tangga, bicarakan dengan suami, dengan anak, dengan istri. Kadang-kadang orang tua hanya memaksakan kehendaknya, kamu harus ikut karena orang tuanya dokter, maka kalau bisa anaknya harus jadi dokter. Ya. Makanya dari lahir saja anaknya medikawati karena anak bapaknya dokter. Bapaknya insinyur pertanian dikasih nama, mohon maaf, sarjana pertanian namanya Oriza Sativa. Bapaknya ahli hukum, anaknya namanya Justisia. Tidak harus nama Justisia jadi dokter juga nggak apa-apa. Juga boleh ya, Ustadz tidak ya. harus jadi itu semuanya. Jadi musyawarah dengan anak, diajak ngomong, mungkin itu salah satu cara untuk bisa bersabar. Begitu ya Sobat Surga ya. Nah sekarang sudah ada juga nih curhatan Sobat Surga yang sudah masuk ke akun Instagram kami di @curhatustad_net. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz mau tanya ini, gimana ya cara mendidik anak-anak di kondisi zaman seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga kegalauan ibu-ibu. Iya, mendidik anak. Pertama, anak itu harus disadari bahwa pendidikan anak harus sesuai dengan biqodri ukulihim, yaitu dengan kadar akalnya. Anak di usia 7 tahun sangat beda dengan anak 14 tahun, beda dengan anak 21 tahun. Misalnya tentang kok bisa hamil, kan indah kalau anak 7 tahun, jangan tak usah dikasih, ini punya bapak, ini punya ibu, ketemu nggak bisa seperti itu. Itulah ada kupu, itu indah sekali, namanya dia ada kupu jantan, ada kupu betina, lah dia berpadu, jadilah dia bertelur, beranak segala macam. Itu diantaranya dengan kadar akalnya. Yang kedua, bilisani qaumihim, dengan bahasa kaumnya. Misalnya ngajarkan anak untuk dermawan, mama minta dong, mama minta, padahal mamahnya tidak pengen itu untuk sesuatu itu, tetapi bagaimana mengajarkan dermawan. Ya, berbagi. Ya. Nah, jadi mama minta, padahal kalau jangankan minta, mau beli tokonya aja bisa dibeli. Nah, itu mengajarkan anak pada, tapi di usia 21 tentu beda. Ya, artinya disinilah nanti. Yang ketiga, mohon maaf, pada zamannya. Ya, anak sekarang ini susah kalau kita tidak ajari dengan melek teknologi, melek sosmed. Maka kadang-kadang ibu zaman sekarang harus tahu tentang IT. Iya. Ya, karena kalau enggak, ya mereka ketinggalan nanti sama anak-anaknya ya betul, Ustadz ya. Artinya paling tidak paham. Ya. Jangan sampai anaknya minta internet, sudah saya chat, itu Ethernet. Iya, itu jadi, jauh banget. Iya, maksudnya dipasangi internet, sudah saya chat, itu Ethernet. Nah, dari sisi ini sekali lagi harus melek terhadap pada ini. Jadi satu, dengan kadar akalnya. Kedua, dua dengan pilih saini qaumihim, dengan bahasa kaumnya. Karena hubungannya bukan diktatoral, artinya ini bukan hubungan diktator, artinya hubungan persahabatan. Dan itu harus dimulai dari anak masih kecil ya Ustadz. Betul. Ya, biar sampai dewasanya hubungan orang tua dan anak ini tetap anaknya bisa terbuka. Itu, artinya by process, take time. Namanya mendidik itu beda dengan mendadak. Kalau langsung jadi itu namanya mendadak, tapi kalau mendidik itu ya by process. Ada waktu. Ada waktu, nggak bisa langsung jadi sarjana. Playgroup, TK, SD, SMP, SMA, baru S1, S2, S3, S4. Waduh, jauh. SD, SMP, SMA maksudnya itu. Jadi pakai proses itu, maka bitadrid dengan kadar akalnya, setahap demi tahap, sesuai pada waktunya dengan kadar akalnya, yasiru walatu asiru. Mudahkan, jangan dipersulit, wabasiru walatunafiru. Anak itu dibikin senang, jangan dibuat lari. Ya, jadi jangan anak itu isinya ancaman terus.
Diajak sholat, bahwa sholat itu menyenangkan. Diajak belajar, belajar itu yang menyenangkan. Makanya sekarang, mohon maaf, pendidikan yang enjoy, yang merdeka. Artinya apa? Dalam pengertian orang itu tidak dalam suasana itu mencekam terus. Iya, itulah tadi dia. Ini yang sebenarnya yang menarik tadi kalimat dari Ustadz itu, mendidik beda dengan mendadak. Jadi memang butuh kesabaran ya Sobat Surga ya. Oke, nah ini ada lagi Ustadz ya yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan Sobat Surga. Assalamualaikum Ustadz, saya Lisa. Saya mau bertanya, saya dan suami sama-sama mengejar karir, sedangkan kami menunda untuk mempunyai momongan. Banyak orang yang bertanya kenapa belum punya momongan. Pertanyaan saya, apakah lebih baik mempunyai banyak rezeki atau banyak momongan? Sedangkan ada pepatah yang bilang banyak anak banyak rezeki Ustadz. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisa, Sobat Surga ini juga banyak nih. Mau dahuluin mana? Karir dulu atau punya anak dulu begitu Ustadz? Pertama sebetulnya ada 3 poin ya harus kita jawab dari Mbak Lisa. Jawaban pertama adalah bahwa jangan lupa tujuan pernikahan adalah untuk regenerasi. Karena sehebat apapun karir, nanti kalau nggak ada regenerasi itu bukan niat kita berkeluarga. Nah, maka apakah menunda nggak boleh? Boleh, itu yang kedua. Tetapi dalam family planning, KB itu kan dulu dibuat supaya orang punya planning. Tetapi menunda yang terlalu lama juga nggak benar karena ada health reproduction yang harus diperhatikan. Artinya di usia wanita lebih dari 40 tahun itu rentan terhadap kesehatan reproduksinya. Yang ketiga kaitannya dengan rezeki. Ya, jadi semua sudah terjawab dulu kaitannya dengan rezeki. Betul bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah, tetapi juga harus kita usahakan. Karena Allah tidak serta-merta bahwa anak itu, karena anak itu sendiri juga rezeki. Ya. Satu sisi jangan takut terhadap rezeki dari Allah, karena wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahu rizquha. Sesungguhnya semua yang makhluk melata ini nyatanya Allah kasih rezeki. Artinya tidak ada sebetulnya, apalagi di zaman sekarang. Di Indonesia insya Allah sudah tidak ada orang yang mati kelaparan. Ya. Tapi juga jangan sampai menelantarkan, sebagaimana Allah mengisyaratkan dalam surat An-Nisa ayat 9, bahwa tugas orang tua itu perlu punya anak, karena itu bagian dari tujuan pernikahan, regenerasi, maka pernikahan harus lain jenis. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Satu, jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah di situ ada 2, karena lemah yang pertama adalah lemah karakternya, keimanannya, akhlaknya, moralnya. Yang kedua, Di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. yang berikutnya kesejahteraan. Maka banyak anak banyak rezeki, betul, karena anak itu juga rezeki, tetapi jangan sampai tanpa perhitungan. Rumahnya sekali lagi RSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpek sekali. Kamar hanya 2, anaknya 8, itu menelantarkan. Iya. Menelantarkan. Itu berarti nggak boleh ya Ustadz? Nggak kalau kayak boleh. gitu ya? Nggak Harus boleh. tetap sesuai dengan Ya, rencana. bahkan pernikahan itu untuk melahirkan, idealnya bukan tiap tahun melahirkan. Karena menyusui itu harapannya 2 tahun. Kalau tambah hamil dan nifas seharusnya minimal 3 tahun baru punya adik. Jadi kalau tiap tahun hamil, sesungguhnya itu tidak mengindahkan isyarat Al-Quran. Jadi tetap karir kompromi, sejauh apapun karir jangan lupa untuk regenerasi, tetapi juga bukan berarti karir meninggalkan tujuan pernikahan tadi. Karir dijalankan tapi sambil punya anak. Bagaimana bikin, karena juga ada fungsi bagaimana suami istri juga punya keturunan. Tetapi juga jangan tanpa perhitungan. Nah itu dia, biar bisa, wah anakku surgaku gitu ya. Biar kalau bisa ngelihat anak-anak bisa merasa seperti itu ya Ustadz ya. Oke baiklah, nanti kita lanjutkan lagi Sobat Surga. Jangan kemana-mana, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz, saya Rosa, izin bertanya. Kakak sepupu saya sudah beberapa tahun menikah, tapi qadarullah belum dikasih momongan. Sudah sempat usaha dan sempat ada hamil, tapi hanya beberapa bulan, lalu keguguran. Dan sampai sekarang belum dikasih momongan lagi.
mohon pencerahannya, doa apa yang kira-kira bisa dipanjatkan khusus untuk memiliki momongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rosa. Dan Sobat Surga, kita kembali lagi di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Wah, ini langsung dibuka ya dengan pertanyaan dari Sobat Surga, Mbak Rosa. Dan ini banyak sekali terjadi Ustadz, menanti datangnya buah hati. Doa apa Ustadz? Pertama bahwa persoalan ini bukan Mbak Rosa sendirian, ya, jadi banyak orang yang mengalami hal yang sama. Tetapi pertanyaan tadi sudah pas, bagaimana doa. Ini menunjukkan bahwa momongan, buah hati, keturunan itu tergantung pada Allah. Artinya di dalam surat Luqman ayat terakhir bahwa bayi ini kuasa Allah. Nyatanya orang sehat segar bugar belum tentu dia punya anak. Orang yang nggak sengaja punya anak malah punya anak. Suaminya pergi terus ternyata istrinya hamil terus. Tapi maksud saya dari sisi ini kuasa Allah. Maka ada 3 langkah. Pertama kekuatan ilmiah yaitu bagaimana kita cari pada ahlinya. Ahli kandungan, ke dokter, ke tabib, ke apa, boleh dengan pijit, dengan apa, yang penting mana yang mungkin. Yang kedua, tetap kekuatan alamiah, mungkin penyubur-penyubur kandungan. Kan ada dengan makan ini, makan itu, silakan. Ada madu, ada apa, macam-macam. Ada madu, ada segala macam. Maka Allah memfirmankan di dalam surat Furqan diajari. Surat Furqan ayat 74 itu walladzina yaqulu rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Orang itu kalau nggak punya anak, doanya gimana? Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Ya. Minta dapat pasangan untuk minta punya anak. Karena anak kuasa Allah. Ini yang pertama. Yang paling pendek nanti As-Saffat ayat 100. Robbi habli minas solihin. Jadi yang belum ini ditirukan saya, ulangi. Robbi habli minas solihin. Ini doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak, umur 84 tahun istrinya baru hamil. Ini saya pernah melihat ada orang umur 84 tahun hamil. Ada nenek-nenek, nini-nini, oma-oma 84 tahun mau kemana, mau gugurkan kandungan, pernah terjadi. Tapi Allah memungkinkan apa yang tidak mungkin. Betul, langkahnya dengan doa. Tetap usaha. Usaha yang kedua treatmentnya macam-macam. Entah treatment berendam, ada treatment macam-macam. Pakai obat ini, pakai obat itu, ada treatment macam-macam. Ada yang bebas dari hambatan ini nanti secara khusus nanti ahli kandungan ada. Di samping mungkin disuburkan atau sebetulnya sudah nempel tapi kurang kuat untuk mengikat di rahim. Artinya ikhtiarnya jangan sampai putus, jangan pernah begitu lupa, ya. jangan pernah putus asa, karena putus asa adalah latai asu min rohilah. Sifat orang kekafiran adalah kalau putus asa. Allah memungkinkan apa yang tidak mungkin, tetap berdoa. Seandainya tidak dapat di dunia, itu bagian dari surga menunggu kita. Masya Allah, ya Allah, ini mudah-mudahan yang sekarang sedang menanti datangnya buah hati disegerakan dan bisa menjadi jalan surga juga ya Ustadz. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Surga dan juga mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita semua mengenai anakku surgaku. Mari kita selalu doakan anak-anak kita agar terus bisa menjadi tadi yang Ustadz bilang jariah. Nah, amal jariah, sedekah jariah dan segala macamnya. Baiklah, kalau begitu kita bertemu kembali di episode berikutnya dengan tema-tema lain berikutnya. Dan Sobat Surga yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung saja ke akun Instagram kami di @curhatustadz_net. Baiklah, kalau begitu saya Nessa Gozal. Saya Wijayanto. Kita pamit dulu, kita bertemu kembali di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.